Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, insyaallah pagi ini kita akan lanjutkan bahasan tentang nikah mewujudkan keluarga meraih barokah ta'allum hadis bagian yang keempat. Makalah bagian yang keempat yaitu diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Abu Daud. Haddasana Qutaibah bin Sa'id haddasana Abdul Aziz yakni Ibnu Muhammad an Suhail an abihi an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa al insan idza tazawwaja qala barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Yang hadis ini merupakan koreksi terhadap doa kebiasaan jahiliyah yang selalu mengatakan birrifa wal banin, semoga rumah tangganya rukun dan segera punya anak. Nah, doa itu dikoreksi oleh Rasul, bahkan dikatakan oleh Aqil bin Abi Thalib, la taqulu hakada, jangan mendoakan segera punya anak, jangan, karena tidak semua panganten hayang boga anak, jadi didoakan bertentangan. Ada beberapa pengalaman contoh kasus, adik saya itu Unang kan, ada itu menikahkan putrinya, lalu ada yang mendoakan begitu semoga punya anak, protes dia, emangnya saya kudu punya anak katanya gitu. Saya mah nggak mau punya anak dulu katanya, nanti aja kalau udah mau baru saya mau katanya. Sampai sekarang dia belum punya anak. Ketika ditanya oleh ibunya, kenapa? Saya belum mau. Nah, jadi ada pengantin yang tidak mau punya anak buru-buru. Jadi makanya kemarin tuh waktu datang lagi ke sini, makanya saya bilang koreksi itu doa dulu. Kan tidak semua pengantin itu punya anak. Makanya barokallahu laka itu adalah yang paling baik ya. Karena tidak semua. Dan juga kalau didoakan segera punya momongan ya, nanti ketika dia tidak punya kan stres gitu. Ternyata doa nanti dikabul, istilah nanti gitu. Karena orang makan ingat doa teh sok evaluasi gitu. Padahal kan kata Rasulullah SAW, malam yastajil, Allah itu akan mengabulkan doa apabila doanya terburu-buru. Terburu-buru teh naon dikoreksi gitu. Itu doa saya tuh dikabul atau henteu nya tong dikoreksi, tong dievaluasi. Namanya juga menta mah kumaha nu mere we. Gimana dikoreksi? Doa saya teh geus dikabul encan. Jadi kok yang diminta kok dievaluasi. Dan kita sekarang posisinya sedang membahas barokah itu sendiri, barokallahu laka. Sedang membahas bab barokah ini di dalam Al-Quran. Barokah di dalam Al-Quran sebagai ayat yang kedua. Karena ayat pertamanya pada bulan yang lalu, yaitu tercantum di dalam surat Al-An'am ayat 155 atau surat 6. Barokah itu berdasar ayat ini untuk diraihnya adalah mengikuti petunjuknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun.
Wahada, dan ini yaitu Al-Quran, kitabun sebagai kitab. Al-Quran itu sebagai kitab. Anzalnahu, yang kami turunkan kitab itu, mubarakun, yang diberkahi, mubarak. Fattabi'uh, maka ikutilah. Wattaqu, dan bertakwalah. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapat rahmat. Makna dari ayat ini, pertama, Al-Quran sebagai kitab yang diberkahi, mubarak. Jadi mubarak itu banyak ya di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, istilahnya mubarak yang diberkahi. Ada mubarakun diberkahi Ramadan, syahrun mubarak. Ada mubarak air hujan juga disebut mubarak, berkah, dan masih banyak lagi mubarak. Dan di sini Al-Quran itu sebagai mubarak, kitab yang penuh barokah. Jadi makna yang pertama, Quran sebagai kitab yang diberkahi. Karena apa? Karena membawa manfaat. Berkah itu membawa manfaat. Bahkan membawa manfaat itu sebenarnya bukan hanya bagi kaum muslimin, manfaat nama. Bagi orang yang non muslim juga banyak menerima manfaat ya. Bahkan ada yang mengatakan, yang profesor di Amerika itu, dalam ilmu itu ditemukan banyak orang yang mengatakan katanya asalnya dari barat, padahal kalau ditelusuri ilmu itu banyak ditemukan dari Al-Quran. Jadi bukan Quran itu ilmu, tetapi banyak ditemukan dari inspirasi dari Al-Quran sehingga berkembang ilmu itu. Makanya berkah itu, mengandung berkah itu kepada setiap manusia yang ingin mempelajarinya, karena memberi manfaat bagi umat manusia. Walaupun ada juga orang yang percaya Tuhan tapi tidak beragama ya, tidak mau beragama, tapi itu biasanya latar belakangnya bukan dari Islam. Itu biasanya dari agama yang lain, dari agama selain Islam. Ada seorang profesor Sankara, Sankara Saranam, dia mengarang buku God Without Religion. Dia bertuhan tapi tidak beragama. Tapi itu kan asal usulnya bukan dari Islam, dia kan dari Hindu, terpuas karena agamanya. Saya mau bertuhan tapi tidak mau beragama. Itu kalau dari Islam justru kalau mempelajari ilmu semakin mendalam. Itu makanya Quran itu barokah. Berkah ini bukan hanya terkait dengan kehidupan dunia utamanya, tapi juga kehidupan di akhirat. Segala petunjuk yang terkandung di dalamnya memberikan jalan keselamatan dan kesejahteraan. Karena bagaimanapun manusia itu kan punya gen bertuhan, ya, punya gen bertuhan manusia itu. Ya minimal Tuhan nanti muncul namun kena musibah, namun kena musibah. Ya Mas, my God, ya Allah, my God, ya Allah. Bahkan dalam menyeberangi lautan datang badai, kabeh manusia ti Allahu Akbar, walaupun teu beragama, walaupun teu beragama Islam. Jadi Allahu Akbar teh akan muncul minimal keur kapepet, keur kapepet, keur senang-senang masuk poho. Tapi lamun keur kadesek Allahu Akbar.
Kemudian yang kedua, mana yang kedua, perintah untuk mengikuti fattabi'uh tadi kalimatnya. Ayat ini menekankan bahwa umat manusia itu diperintah untuk mengikuti ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, termasuk memenuhi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya kalau ingin mendapat barokah. Barokah dunia akhirat. Tapi kalau dunia bungkul mungkin tidak diikuti juga bisa saja asalkan mempelajari atau menghayati. Kemudian fattaquh wattaquh, takwa. Selain mengikuti Al-Quran, manusia diperintah untuk takwa. Ya, yaitu banyak takwa itu maknanya. Yang populer adalah taat pada perintah, jauhi larangan. Walaupun secara bahasa takwa itu berasal dari wako, yaki, wikoya, kuat, pandai menjaga diri. Nah, itu akan mendapatkan barokah. Yang seperti sekarang ini kumpul subuh itu dijamin oleh Rasul barokah. Karena barang siapa yang subuh-subuhnya bangun untuk sare deui ta salatna gitu. Itu Allahumma barik lana fi bukurina. Orang yang setelah sholat subuh itu masih bangun terus untuk sare deui, untuk tidur deui, maka itu didoakan barokah. Tapi lamun orang tos sholat sare deui tidak didoakan barokahnya. Karena Rasulullah SAW itu berdoanya Allahumma barik lana fi bukurina. Ya Allah, berkahilah bagi kami di pagi, di subuh ini. Apalagi kalau sedang ba'da subuhnya itu diskusi sekarang ini. Dan diskusi itu tidak hanya menghayati ayat secara langsung, ngobrol saja, ngobrol diskusi seperti yang biasa dilakukan jamaah itu. Ya di teras. Nah, jamaah ngobrol kan di teras kan banyak itu pagi-pagi di Al-Muhajirin, apalagi Pak Toto sambil minum kopi sambil ngarokok. Tapi ngarokoknya mah teu kaasup kana barokahnya. Tapi ngobrolnya gitu, ngobrol sampai terbit matahari itu termasuk Allahumma barik lana fi bukurina ya. Jadi diberkahi yang ngobrol naon we yang bermanfaat. Kan Rasul juga kan hadisnya sudah saya bahas pada waktu yang lalu, waktu iktikaf ya. Jabir bin Abdullah itu kan ditanya oleh tabi'in, ya Jabir kan anta sok babarengan jeung Rasul aya ta salat subuh teh ngobrol-ngobrol. Kata Jabir, iya, katanya para sahabat teh ngobrol naon we cenah ta salat subuh teh. Ngarobrol sama satu sama lain sampai Rasul itu tabassam, suka tersenyum ketika sahabat ngobrol. Itu teh makanya ngobrol tas salat subuh itu niatan dan nurutan Rasul jeung para sahabat supaya dapat barokah. Mangga sambil ngopi sambil jadi memang memanfaatkan pagi ya dari sholat subuh sampai terbit matahari itu diisi dengan obrolan, apalagi yang bermanfaat, itu mendapat doa barokah. Komo makanya Pak Baidawi mah nyadiakeun bubur ya hari Jumat ya. Itu untuk ngopi. Jadi kalau kita tahu dasar-dasarnya otomatis itu nanti mendapat barokah. Jadi permintaan juga. Walaupun saya mah hanya terbatas subuh itu ya. Subuh itu tidak bisa sesering-sering karena memang pekerjaan saya setelah sholat subuh itu ngarang.
ngarang, nulis ya. Nah, lamun teu salat subuh di bada subuh teu dimanfaatkeun moal kabur atuh bikin makalah 2-3 dalam 1 minggu otomatis. Tapi itu penekanan yang biasa ngobrol bada subuh di masjid sehingga terbit matahari itu mengikuti apa yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dibahas atau disampaikan oleh Jabir bin Abdullah. Takwa juga akan menjaga diri agar tetap berada dalam kehormatan dengan menjalankan perintah tadi. Ya. Kemudian di dalam ayat itu dikatakan agar kamu mendapat rahmat, yaitu kalimat la'allakum turhamun. La'allakum turhamun. Rahmat Allah adalah bentuk kasih sayang dan perlindungannya. Dengan mengikuti Al-Quran dan bertakwa, seseorang diharapkan mendapatkan rahmat dari Allah yang mencakup keselamatan, kebahagiaan, dan ketenangan dalam hidup. Nah, makanya tujuannya ngobrol pada subuh juga ingin mendapat rahmat Allah, ingin mendapat barokah ya. Jadi mangga eta mah manfaatkan ngobrol untuk kedah kudu maca Quran wae ya, itu mah didiskusikan isinya agar mendapat rahmat yang dengan barokah itu. Rahmat Allah juga merupakan kunci kan bagi keberhasilan di akhirat. Karena kan kita pada dasarnya masuk surga itu karena rahmat Allah, karena kasih sayang. Jadi filosofi ayat ini, kalau tadi itu makna secara umum, Al-Quran itu sebagai sumber berkah kanu barok. Kitab suci ini tidak hanya menjadi sumber hukum dan aturan, tetapi juga menjadi sumber keberkahan bagi umat manusia. Dan satu-satunya kitab suci yang diakui di dunia sebagai kitab suci yang bisa dibuktikan ilmiah dan syariah ya hanya Quran kan. Karena kitab yang lain mah untuk bisa disebut suci, kalau pengertian suci teh bersih dari campuran pendapat manusia, dan kitab yang lain mah kan ada campuran. Kitab perjanjian lama saya campuran, perjanjian baru komo geus berubah-ubah ya. Perjanjian lama seperti orang Yahudi sekarang yang Netanyahu itu pegangnya kan Talmud atau kemudian kitabnya juga macam-macam. Begitu pula perjanjian baru. Begitu pula agama Hindu dan sebagainya. Satu-satunya yang diakui oleh dunia baik secara ilmiah, penelitian ilmiah, ya kitab suci itu benar-benar hanya Al-Quran, yang termasuk kalau Quran itu hadisnya. Karena hadis juga kan dibersihkan dari campuran manusia. Jadi satu-satunya kitab suci yang menjadi sumber hukum dan aturan, tetapi juga menjadi sumber keberkahan bagi umat manusia. Keberkahan ini meliputi kebijaksanaan, petunjuk moral, serta penguatan spiritual yang akan membawa kemakmuran dan kebahagiaan dalam hidup. Kemudian filosofi yang kedua, keharusan mengikuti petunjuk ilahi. Ajaran Quran harus diikuti tanpa ragu. Tidak cukup hanya mengenal ya, isi Al-Quran, tetapi juga penting untuk mempraktekkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dengan mengikuti ajaran Allah itulah secara penuh, maka seseorang akan mencapai keberkahan, kebahagiaan. Kemudian takwa itu sebagai jalan menuju rahmat, karena sikap takwa merupakan fondasi utama untuk meraih kasih sayang.
turhamun. Itu ayat yang kedua. Sekarang ayat yang ketiga. Surat Al-Anbiya ayat 50. Wahada kitabun. Wahada kitabun. Tadi yang kitabun. Sekarang mahada dikrun. Wahada dikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Hada ini Al-Quran adalah dikrun, peringatan yang diberkahi, yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu menjadi pengingkar? Ini sebagai peringatan, apa kamu jadi pengingkar? Dengan Anda bertanya. Jadi dalam ayat ini tegaskan bahwa Al-Quran itu sebagai dikrun mubarak, peringatan yang penuh berkah, yang terdapat beberapa makna. Pertama, dikrun mubarak, peringatan yang diberkahi. Kata dikrun itu merujuk kepada Al-Quran sebagai kitab suci yang memberikan petunjuk dan ingatan bagi umat manusia. Petunjuk dan ingat, mengingatkan, dikrun kan. Dikrun, dikir, madkur, udkur, itu arti asalnya ingat atau sadar. Dikrun itu arti asalnya. Di dalam konteks ini mubarak menunjukkan bahwa Al-Quran mengandung banyak barokah kebaikan, banyak barokah petunjuk, rahmat bagi yang mengamalkan. Tapi berkahnya mah bisa saja diraih oleh siapapun, tetapi untuk menjadi rahmat kasih sayang bagi yang mengamalkan. Dengan memberi peringatan berdasar Quran, maka keberkahan akan selalu terjaga dan meningkat. Kemudian di situ dikatakan anzalnahu, kami turunkan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi. Jadi ditekankan yang diturunkan kepada Rasul sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi penurunan ini menggarisbawahi pentingnya Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Al-Quran sebagai firman Allah diwahyukan kepada Rasul, maka sebagai misi ilahiyah, sen ilahi. Makanya ketika ada perdebatan dulu ya, di abad kedua, ya abad kedua Hijriah, zamannya para imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu kan pada abad kedua berkembangnya. Itu kan perdebatan, Quran teh makhluk atau bukan. Berdebat itu dah baheula. Quran teh makhluk atau bukan? Karena ada yang berpendapat dalam pemikiran Islam filsafatnya bahwa hanya ada dua, ada kholik, ada makhluk, pencipta dan diciptakan. Al-Quran teh makhluk atau bukan? Nah itu di kalangan ulama berdebat semua. Untungnya eta Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, maka Al-Quran itu bukan kholik, bukan makhluk. Disebut kholik dan teu ngadamel, disebut makhluk da bukan didamel. Naon atuh? Ya Quran mah wahyu kalamullah, firman Allah. Jadi bukan hanya kholik dan makhluk, kata Imam Ahmad. Ada yang mengatakan kholik dah bukan menciptakan, ada yang makhluk dah bukan diciptakan. Nah itu ya kalamullah we. Di situ, tapi sampai sekarang ya berdebat kene kholik dan makhluk. Tapi yang jelas di sini anjalnahu, yang Allah turunkan. Ini perdebatan eta mah termasuk akidah eta mah.
Rek percaya holik, rek percaya makhluk, atau rek percaya bukan holik, bukan makhluk, bukan masalah akidah, bukan masalah keyakinan, tapi itu pendapat ya, pandangan. Nah, berdasar ayat ini anzalnahu, Quran itu yang kami turunkan. Makanya kalau kata Imam Ahmad bukan holik, bukan makhluk, tetapi kalamullah, itu bisa jadi dalil. Apa antum lahu munkirun? Apakah Anda yang mengingkari? Apakah kamu yang mengingkarinya? Pertanyaan ini bersifat retoris. Quran itu kan pertanyaan kan sering. Afala tatafakkarun? Tidakkah kamu berpikir? Afala ta'qilun? Tidakkah kamu menggunakan akal? Tapi kan hari di dalam bahasa Indonesia mah, apakah kamu berakal? Padahal sebetulnya menggunakan akal. Ta'qilun. Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan itu supaya kita berpikir. Dengan Anda bertanya, ayat ini utamanya mengecam keras bagi yang ingkar. Jadi secara filosofis pentingnya Quran sebagai petunjuk hidup, ayat ini menekankan bahwa Al-Quran adalah sumber petunjuk dan peringatan. Sebagai kitab yang diberkahi, ya diharapkan menjadi panduan dalam menjalani kehidupan yang benar. Kemudian yang kedua, tanggung jawab umat manusia itu ditekankan di sini. Setiap individu diharapkan untuk tidak hanya mengakui keberadaan Al-Quran, tetapi juga tanggung jawab untuk mengamalkan. Makanya di situ bukan hanya yakin akan kebenaran Quran, tapi tanggung jawabnya kita terhadap Al-Quran. Dan banyak tanggung jawab terhadap Quran itu ya, antara lain ikra, membaca, tadabbur, mempelajari, mengkaji, mengamalkan, menghayati, menganalisis. Tapi eta hebatnya Quran teh gitu, semakin dihayati, diperdalam, semakin jauh, bukan jauh teu kapangih, bukan, semakin banyak nu kapangih gitu. Tapi masih ada yang tidak ketemu, masih ada yang tidak ketemu. Kan penyaji di Muhajirin ini yang jurusan Al-Quran kan ada dua ya, Pak Usep sama Pak Munawar, itu dua-duanya jurusan Quran, S3-nya itu ilmu tentang Quran dan tafsir. Itu semakin diperdalam Al-Quran itu semakin banyak yang ditemukan. Jadi eta hebatnya teh Quran teh dihayati, ditelaah oleh segala lapisan masyarakat, itu dimengerti oleh segala lapisan masyarakat. Tetapi semakin diperdalam, semakin luas maknanya. Itu Quran tuh. Jadi di Muhajirin itu dua yang sedang S3 Al-Quran. Kalau saya mah hadis, ngambil jurusan hadis, karena harus ada keseimbangan kan. Nah, otomatis jurusan hadis juga banyak mempelajari Al-Quran. Seperti jurusan Quran juga banyak mempelajari hadis. Karena itu ada keterkaitan. Karena dua-duanya juga sama wahyu. Tapi begitulah isinya Quran tuh. Jadi ditelaah oleh yang awam kapangi saware, oleh yang pertengahan kapangi, oleh yang lebih tinggi juga semakin banyak kapangihna. Ini tanggung jawabnya kita menghayati. Makanya entong kagok, ibu-ibu, bapak-bapak, berapapun jauhnya ilmu, silahkan aja penghayatan Al-Quran itu.
akan ditemukan sesuai dengan kemampuan ilmunya itu. Makanya pernah saya utarakan kan, kalau kata Profesor Jawad itu almarhum, 90% bahkan bisa 100% ayat Quran itu pendidikan. Tapi kalau Bang Imaduddin, bukan Bang Imad Anurame ayeuna, bukan. Bang Imaduddin yang ahli elektronik ITB mengatakan Quran itu 70% fisika. Tapi kalau kata Pak Mansur, Profesor Mansur, Quran itu 80% sejarah. Jadi tergantung keahlian masing-masing. Cek ahli sejarah, Quran eta teh sejarah gitu. Cek ahli fisika seperti Bang Iman, Quran itu fisika. Cek ahli kedokteran, kesehatan, Quran itu obat kesehatan. Ya. Cek ibu-ibu yang bernapaskan feminis, Quran itu banyak berbicara tentang feminis. Walaupun feminis itu urusan perempuan sempat terhenti dalam penghayatannya, ya, yaitu karena dari abad kedua sampai abad ke-10 ya Hijriah itu para ibuna henteu aya anu ngarang tafsir dan hadis. Kan baru abad ke-20 sekarang ini banyak ibu-ibu yang menafsirkan ayat-ayat dari sudut feminis. Ada kalau di barat, di tengah, di timur tengah, termasuk di Indonesia, banyak ibu-ibu yang sekarang mendobrak pengertian Quran dan hadis itu dari urusan feminis, kewanitaan. Karena katanya banyak tafsir dan hadis itu memberikan kekuasaan kepada laki-laki dan menyepelekan wanita. Padahal dari sudut feminis, Quran itu membela kaum wanita. Nah, itu sekarang bermunculan ya gerakan feminisme di dalam penghayatan Al-Quran. Tapi begitulah menariknya Quran terek dari sudut wanita kanyahoan gitu dalil-dalilnya dari sudut manapun. Hanya penuh tanggung jawab. Kemudian penegasan terhadap keimanan dengan menyoroti keberkahan Quran, ayat ini mengajak umat untuk beriman dan percaya terhadap wahyu yang telah diturunkan. Jadi ayat ini merupakan pengingat penting tentang nilai Al-Quran dan mendorong umat Islam untuk memanfaatkan petunjuk yang terdapat di dalamnya, menerapkan segala yang dituntut Al-Quran. Kemudian ayat yang keempat yaitu surat 38 ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Surat Shad. Kitab Al-Qur'an disebut di sini kitab anzalnahu, kami turunkan ilaika kepadamu, mubarakun penuh berkah, liyadabbaru supaya kalian tadabbur, yaitu menghayati, mengingat, tadabbur. Jadi makanya saya katakan sering tadabbur dan tafakkur. Kalau tadabbur kepada Al-Quran, kalau tafakkur kepada alam. Nah, Pagin sekeluarga kemarin baru tafakur kalau kepada alam itu tafakur alam ke Dieng. Jadi sampai tempat tafakur alamnya itu sampai naik tangga kan ke atas si Dieng itu, Cikunir. Ada kenangan di Cikunir teh eta goreng kentang di atas puncak.
Itu tafakur namanya kalau kepada alam. Tafakur kepada alam. Sama kentang nama, tapi beda kentang di Dieng yang kentang Pangalengan. Nah itu perbedaan tafakur bisa. Ya memang kalau urusan makanan mah diperintah tuh Quran teh apaan? Wamsu fi manakibiha wa kulu rizki. Sok bepergian tong cicing wae. Ini tuk tafakur. Kemana we? Init-initan. Wa kulu jeung makan. Jadi wisata itu kuliner juga itu diperintah. Iya. Jadi makanan setempat itu dimakan itu memang gitu. Itu tafakur itu namanya kalau kepada alam. Jadi bukan tadabur kalau kepada alam, istilahnya tafakur alam, tadabur ayat. Bedanya apa? Kalau tafakur mah dari keraguan asalnya. Dari keraguan muncul ingin mendapat keyakinan, itu tafakur. Kan kepada alam kan ragu asalnya. Kumaha Dieng teh, kumaha gumuk pasir teh di Jogja, nah itu kan ragu, ingin diketahui, maka geus datang yakin. Kalau tadabur mah geus yakin heula. Tadabur Quran mah dari keyakinan teh, dari keyakinan teh kumaha penerapanana, kumaha tatbik prakteknya, itu namanya tadabur. Makanya tadabur ayat dan hadis, tafakur alam. Dan dari tafakur itu di dalam surat Al-Mulk di situ ya fakulu. Silahkan nikmati makanannya. Dan di sini dikatakan di dalam Al-Qur'an sendiri ada yadabbaru ayatihi waliyatadakkaru. Ada tadakur lagi. Jadi pertama kitabun anzalnahu, Quran itu sebagai kitab yang telah diturunkan kepada Nabi dan digambarkan sebagai kitab yang penuh mubarak. Oh biasa kalau ada pertanyaan mah ngacung aja, interupsi ya, karena saya kan biasanya datar langsung kalau tidak ada pertanyaan mah. Dalam hal ini berarti bahwa Al-Quran membawa kebaikan yang luas dan mendalam. Jadi memandu manusia menuju petunjuk dan keselamatan dalam kehidupan. Itu namanya kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kemudian di sini liyadabbaru, tujuan utama Al-Quran itu yadabbaru. Apa tadabur? Yaitu menghayati secara mendalam. Yaitu merenungi, memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Surat Al-Fatihah aja yang dibaca minimal 17 kali sehari semalam, belum ditambah sholat sunat sebelum sholat wajib, walaupun hanya satu sholat sunat sebelum wajib mah tong seueur teuing, karena la sholata ba'dal fajri illa sajdaten. Tidak ada sholat sebelum sholat subuh kecuali sajdaten, 2 ruku, 2 rakaat saja bu, tong seueur teuing. Jadi kalau ibu datang ke masjid sudah adzan, tong seueur teuing sholatna illa sajdaten, hanya 2 rakaat saja. Dan itu berlaku seluruh sholat setelah adzan. Jadi karena mabainal adana ini sholatun, antara 2 adzan, maksud antara 2 adzan teh antara adzan dan qomat sholatun, tunnya itu mufrad. Antara adzan dan qomat hanya 1 sholat, 1 saja. Terserah mau tahiyatul masjid, mau qobliyah, terserah niatnya mah mangawe kumaha pilih.
mau naon we, pokoknya mah hanya satu saja sholatnya, ya. Jadi lah sholat tidak ada sholat kecuali hanya sajdatain. Kalau ibu ingin banyak sholatnya, maka datang ke masjidnya sebelum adzan. Jadi masuk masjidnya sebelum adzan, maka itu membadai sholat banyak. Tapi kalau sudah adzan, cukup satu saja, sholatun, itu mufrad. Maksimal berapa rakaat? Maksimal kalau duhur dan asar 4. Kalau duhur dan asar. Tapi kalau yang lainnya hanya 2, ya. Hanya 2. Karena apalagi subuh disebut sajdatain mah 2 rakaat. Dan kata Aisyah, sebetulnya ini hadisnya berulang, tapi kan sok inget deh gitu, sok diingetkan deh, dah mubarokan deh mengingatkan. Kata Aisyah, saya tuh kok menyangka Rasul teh baca Fatihah teh cenah eta salat sebelum subuh teh, karena tepati panjang. Di salatna teh teu lama teuing. Anu panjang mah salat subuhna. Salat subuh mah memang panjang bacaannya. Jadi kalau saya agak panjang sedikit, ya itu niru-niru lah Rasul, walaupun itu persis dari hari Rasul makan kadang-kadang Al-Baqarah tamat, ayo mah sahalaman 2 rakaat deh salaman. Biasa nama sahalaman sarakaat, tapi kesel teuing gitu. Jadi sahalaman 2 rakaat. Ya, lumayan ya. Jadi memang eta mah ya itulah secara filosofis nama ketaatan teh. Dan itu dijelaskan dalam hadis utama mana, itu mah pilihan Eta teh bade tahiyatul masjid ada atala qobla subuh, cuman qobla subuh ditekankan rokaatain itu lebih mulia dari dunia dan isinya, kata Rasul. Qobla subuh jadi sholat fajar itu mah pemahaman Pak. Jadi itu teh pemahaman. Jadi bukan bunyinya, tapi pemahaman dari hadis lain gitu. Jadi dari hadis lain. Jadi 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih utama daripada dunia dan isinya. Makanya kalau ya lebih utama, lebih unggul, lebih tinggi. Ya kalau tahiyatul masjid mah kalau tidak ada ketentuan, tidak ada seperti maghrib kan tidak ada qobliyah, ya mangga tahiyatul masjid. Tapi ente tahiyatul masjid itu pokoknya mah niatan we antara 2 salat antara 2 adzan salat. Kan di dalam hadis ma bainal adana ini salatun, antara 2 adzan ada salat. Antara 2 adzan teh naon? Antara adzan dan qomat ada salat. Jadi kalau duhur bade 4 rakaat ge aya. Tapi 1 kali salat nama cuman 4 rakaat tanpa tasyahud awal, begitu juga lah asar. Tapi kalau yang maghrib, isya, subuh itu 2 rakaat. Komo subuh mah diterangkan oleh Aisyah pendek pisan, khofifah. Salat nate ringkes pisan, sehingga diistilahkan baca Fatihah henteu cenah kitu. Baca sudah pasti, karena la sholata la sholata tidak ada salat tanpa membaca Al-Qur'an, tanpa membaca Fatihah. Tapi ada juga jalan keluar lain, ada beberapa pendapat. Kalau kayak seperti tadi Pak Anang, niatkan saja, bukan cuma untuk qobla subuh, tapi juga bisa sekalian sebelum wudu, kalau baru wudu kita baca dari masjid, tapi 1 kali dilaksanakan. Ada pendapat seperti itu. Asal sholatnya satu sholatnya, tapi diniatkan untuk beberapa sholat. Ada pendapat seperti itu. Beberapa dibahas hadisnya. Ya beberapa, tapi kan
hari hari sholat mah otomatis sudah harus jelas mau sholat apa. Ya, jadi niatnya kata yang berpendapat itu, niat saya sholat subuh dulu. Ongkoh, qobla subuh ongkoh. Akan sholat tahiyatul masjid dan juga untuk qobla subuh. Itu pendapat yang makanya. Iya. Mungkin Pak Ustaz bisa dicari Pak hadisnya. Iya. Karena ada itu beberapa yang pakai dasar ya, luka doib dan nama. Iya, ya pemahaman lah. Ya. Jadi pemahaman karena memang hadis teh diterangkan itu di dalam hadis teh. Tidak diterangkan itu niatnya apa. Jadi kalau niatnya apa itu diterangkan berarti bebas niatnya. Mana? Tapi memang niat itu menjadi pokok, begitu kata Imam Ghazali. Jadi kalau Imam Ghazali itu niat itu harus ada tujuan, motivasinya itu kemana gitu. Niat itu harus dipusatkan keikhlasannya. Jadi dipilih, nggak bisa segala rupa niat itu. Tapi kalau mengharapkan barokahnya memang enggak. Barokahnya memang enggak. Hanya tadi kan pertanyaan, ayo orang teh maning tahiyatul masjid atau qobla subuh. Hanya ada hadis mengatakan sholat qobla subuh atau sholat qobla fajar atau sholat antara adzan subuh dengan qomat itu nilainya melebihi dunia dan isinya. Berarti itu unggul. Dan Rasulullah SAW melakukan sholat qobla subuh itu walaupun safar di perjalanan. Kenapa dikatakan walaupun safar perjalanan? Karena sholat yang lain mah di perjalanan tidak dianjurkan untuk melaksanakan rawatib. Jadi kalau bapak dan ibu di perjalanan, tadi bapak dan ibu gin kadieng gitu kan, di perjalanan itu kan sholat duhur dan asar aja dikosor kan yang 4. Makanya kudu sholat sunat. Ini duhur dan asar wae nu fardu dikosor atuh. Makanya kudu sholat sunat. Biasanya maghrib isya di kosor kayak isya adiame salat witir. Oh iya, itu mah. Karena yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul itu qobla subuh sama witir. Witir mah keur di perjalanan ge anger we. Dan qobla subuh, Jadi qobla subuh mah di perjalanan ge salat. Tapi kalau duhur, asar, maghrib, isya tidak ada. Tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Nyata nu fardu oge di kosor. Yang 4 jadi 2. Nah itu tadabur teh kardu. Jadi banyak tadabur teh ya. Jadi ya, tadabur, ya tadabbaru. Banyak sekali tadabur itu. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan ini mengajak agar orang-orang yang berakal, ulul albab, itu mengambil pelajaran, membangun. Mereka yang menggunakan akal dan pemahaman yang benar itu dapat mengingat, memahami, dan menerapkan. Jadi filosofinya Al-Quran pertama sebagai sumber berkah, petunjuk hidup. Jadi Al-Quran dengan segala petunjuk yang terkandung di dalamnya itu merupakan sumber berkah yang abadi. Berkah ini tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tapi juga mencakup kehidupan sosial, moral, bahkan kemajuan peradaban. Kemajuan peradaban. Kemudian pentingnya refleksi dan pemahaman mendalam. Ayat ini mendorong kita untuk tidak sekadar membaca, tapi juga mendalami makna di baliknya. Dan makna itu cukup banyak ya tadi ketika dimunculkan ohnya. Jadi persoalan,
jadi pertanyaan, dan itulah berkahnya ilmu kita dari ayat Al-Quran itu. Jadi betapa pentingnya dan betapa mendalamnya. Kemudian Al-Quran juga sebagai pengingat bagi mereka yang ulul albab. Jadi menekankan bahwa mereka yang memiliki akal yang tajam itu akan dapat mengambil pelajaran dan mengingat. Makanya seperti tadi saya katakan, Quran itu bisa dipahami oleh segala lapisan. Semakin tinggi akalnya, semakin cerdas, maka semakin dalam memahaminya. Semakin dangkal ya dangkal juga, dan tapi bisa diingat. Bisa diingat. Makanya kalau ada yang mengatakan ya pokoknya nama Quran teh eusina mah eta seperti lu nama Al-Ikhlas. Seperti lu nama Al-Ikhlas, ya karena Al-Ikhlas kan diayati. Tapi bukan berarti membaca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan Quran. Tapi seperti Al-Quran teh eta eusina dina Al-Ikhlas. Seperti lu nama mana ayat yang lain seperti lu lagi mana. Tapi prinsip nama eta we ya kana budu wa ya kana stain. Jadi disingkat lagi pokoknya mah eta ya. Jadi apa prinsip utama ya. Jadi Al-Ikhlas itu sepertiga. Terus isinya yang lainnya, tetapi semua prinsipnya ya kana budu wa ya kana stain, hanya kepada Engkau ya Allah ku beribadah dan hanya kepada Engkau minta pertolongan. Jadi semakin inti, tapi semakin diperdalam semakin jauh lagi tadi. Itulah ulul albab. Kenapa nilainya bisa sepertiga ya? Atau kenapa ada asbabun nuzulnya? Ya, jadi kan kalau asbabun nuzul nama, kalau ingin membaca Al-Quran yang pendek tapi simpel, ya Al-Ikhlas itu sepertiga. Asbabul wurud mah gitu. Asbabul wurud istilahnya kalau kepada hadis. Orang Kristiani yang menyebutkan bahwa Allah punya anak kan salah satunya. Jadi Pak, untuk menjawab itu ya secara historis betul. Secara historis betul. Jadi karena pada prinsipnya kan apapun yang digariskan kepada Quran itu menjurus kepada tauhid. Keesaan Allah. Makanya saya katakan ada 3 R kan di dalam diri manusia itu, rasio, raga, rasa. Nah kalau Al-Ikhlas itu kepada rasio, kan berpikir itu mengajak berpikir, supaya berpikir kita benar itu Al-Ikhlas prinsipnya. Itu R pertama, mendidik rasio. Mendidik rasio antara lain oleh Pak Nur dikatakan membantah Kristen karena katanya punya anak ya. Tapi kan di Kristen juga macam-macam, ada yang mengatakan bukan punya anak tetapi menyatu ya. Macam-macam di Kristen juga macam-macam. Makanya kan Martin Luther itu berontak terhadap Katolik Romawi itu karena tengarti eta Allah punya anak. Kan kalau di Protestan mah enggak. Di Protestan mah enggak menganggap Allah itu menganggap Allah itu punya anak kalau di Protestan. Jadi prinsip pertama kenapa? Tapi R kedua kan raga. Cara prakteknya bagaimana raga itu? Nah, itulah Al-Islam, ajaran syariah untuk raga. Dan R yang ketiga adalah rasa mah ihsan. Makanya rukun agama itu 3 R, yaitu iman, itu rasio, kemudian Islam yaitu raga, urusan raga, dan ihsan itu urusan rasa. Kenapa urusan rasa ihsan depan? Anta budallah ka'annaka tarohu. Kamu beribadah seakan-akan melihatnya, itu rasa kan. Jadi saya beribadah kepada Allah seakan-akan saya melihat Allah. Rasanya merasa bahwa Allah itu saya lihat.
Tapi kalau tidak kamu lihat, fa ilam takun taroh, fa innahu yaroka, rasakan Allah melihatmu, rasa. Nah, prakteknya raga. Makanya antara Muhammadiyah, Persis, NU, R pertama mah teu kanyahoan bedanya. Tapi kalau R kedua raga kanyahoan gitu. Ya, umpamanya, tapi kan sekarang mah oleh Prabowo disatukan antara Muhammadiyah dan Persis itu kan. Itu menteri pendidikannya kan Dasman kan Muhammadiyah itu. Wakilnya kan Persis itu. Latif. Jadi disatukan antara Muhammadiyah sering rame-rame, nah oleh Prabowo mah dihijikeun antara Persis jeung Muhammadiyah teh. Kan wakil menterinya Latif itu orang yang Bandung, kita orang Asalam. Ya, itu jadi wakil menteri. Terus yang lain-lainnya begitu, mudah-mudahan eta teh mewarnai sebab kan antara Persis dan Muhammadiyah di bab haji kan beda itu raganya. Jadi beda itu raganya, bukan rasionya. Bukan beda, jadi kanyahoan gitu. Beda teh dina raga. Sebab kalau menurut Persis, kalau langsung ke Mekah sebelum turun ke Jeddah kudu mikot di pesawat cek Persis. Cek Muhammadiyah di Jeddah ge teu nanaon. Kan perdebatan antara Persis jeung Muhammadiyah teh. Eta teh tiba heula. Ayeuna mah dihijikeun antara Persis jeung Muhammadiyah teh di Menteri Pendidikan deh. Nah, hebat kan? Itu juga di badan urusan hajinya juga kan disatukan antara Persis dan Muhammadiyah. Itu otomatis akan muncul kepada fatwa umat itu perkembangan baru. Akan muncul perkembangan baru, ya. Dan memang di dalam R pertama juga ada sebetulnya perbedaan kan istilahnya kalau di dalam ilmu akidah tadi, ilmu akidah itu kan ada filsafat ya. Dalam filsafat Islam itu ada Asy'ariyah, Maturidiyah, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah. Itu kan perdebatan tiba heula nepi ka ayeuna ge masih. Tapi teu kanyahoan ari dina bab akidah R pertama mah. Tapi R kedua kelihatan berbeda ya. Kelihatan berbeda. Tuh di Baitur Rahim mah karasa gitu. Mun salat subuh teh kadang-kadang kunut, kadang-kadang teu gitu. Di Baitur Rahim sampai sekarang juga tetap begitu. ID muhajirin mas diseragamkan karena memang biar enak aja. Seragam biar enak. Jadi tapi di situ perbedaannya. Seperti saya juga kan ceramah kalau di itu Panghegar kan saya ceramah subuh Ahad kedua. Suruh jadi imam saya tidak mau. Saya tidak pernah jadi imam di Panghegar. Selalu saya katakan pribumi saja menjadi imam. Naon sabab kudu kunut. Jadi ditolak we. Daripada kudu kunut, dari abdi mah punya prinsip kunut subuh tente, jadi pribumi aja yang kunut mah. Sabab bisa geger nge. Kebiasaan kunut tiba-tiba henteu kan geger. Sok lamun di muhajirin ayeuna kabiasaan tara kunut subuh, hege jadi imam kunut, sok geger kan. Jadi entong bikin geger. Entong bikin. Jadi saya tidak jadi imam selalu. Ceramah we wungkul. Jadi kadang-kadang yang pakai supir kunaon cenah apa cenah ari di dieu mah tara jadi imam. Pokoknya eta persoalanna berbeda. Nah itu ulul albab ya kita gunakan. Jadi kenapa tadi al-ikhlas itu disebut sepertiga? Ya itu karena urusan rasio. Tapi kalau urusan raganya kan banyak ayat itu.
urusan syahadat, sholat, zakat, saum, haji, kan banyak ayat peraga namanya. Agak. Makanya al-kafirun juga seperempat ya Ustaz, karena itu urusannya rasa juga. Bulan? Al-kafirun juga kan seperempat. Oh ya, al-kafirun kaitan dengan rasa. Jadi ada di dalam al-kafirun itu kan sikap ya, sikap karena kalimatnya kul ya ayyuhal kafirun. Jadi wahai orang kafir, jadi sikap kepada orang lain. Surat al-kafirun mah. Jadi umat Islam teh untuk bisa lepas dari sikap terhadap agama lain. Tapi memang toleransi terhadap agama lain mah begitu. Surat kafirun. Itulah a'budu mata budun. Aku tidak beribadah seperti kamu. Jadi beda antara saya dengan Kristen, berbeda. Walaupun mungkin punya lambang gitu sama-sama. Orang pernah lambang kiblatna Ka'bah, Masjidil Haram, mereka lambang kiblatna salib gitu ya. Atau Buddha lambang kiblatna patung Buddhis, bukan Buddha, atau Kristen ada Brahma, Siwa, Wisnu punya lambang, semua punya lambang. Tetapi kan lambang yang saya pakai Ka'bah itu bukan berarti saya menyembah ke Ka'bah kan. Eta mangan ukur yang hareup pungkul. Walaupun tuduhan mereka tetap cenah nyembah batu cenah. Umat Islam teh ngurilingan batu. Ya, eta mah tuduhan-tuduhan sama we urang ge kan tuduhan. Kepada mereka juga kan sama orang yang nuduh gitu. Nyembah salib kan. Tapi lah mau ditanyakan ke manehna henteu saya mah teu nyembah salib gitu kan. Kumaha tuh? Oh, panjang eta lalakona. Panjang lalakona. Kadang-kadang urangnya teu ngarti. Ya sama mereka juga teu ngarti ka urang. Makanya lah a'budu mata budun sikapnya. Ya lakum dinukum waliyadin, makanya ujungnya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Eta teh terhadap kafir, bukan terhadap sesama muslim. Kan lakum dinukum waliyadin itu terhadap kafir, ya ayyuhal kafirun. Entong hari ke sesama muslim mah. Iya kan hari ke sesama muslim kan satu akidahna, bukan lakum dinukum waliyadin naik kepada sesama muslim. Ya agama. Jadi kita sama-sama satu agama kalau kepada muslim. Lakum dinukum mah kepada yang kafir, kepada orang kafir. Nah, gara-gara beda kunut hayo lakum dinukum waliyadin. Ulah eta mah bukan lakum dinukum, eta mah pendapat memang enggak berbeda dah. Dan itu bisa dipaksakan dari pendapat mah. Kumaha tuh? Yes. Ya dipaksakan sama pendapat teh ke kekuasaan kan? Kekuasaan. Kayak model di Saudi bisa sapendapat tuh. Tapi asal masjid pemerintah di Saudi juga dari Masjidil Haram sampai masjid tingkat kampung asal milik pemerintah itu seragam di Saudi Arabia. Tapi pan di Indonesia mah undang-undangnya untuk itu kan. Jadi dipersilahkan untuk memiliki kebebasan. Ya, itu. Makanya ada penyatuan tadi rada lumayan kayak minimal diskusi kan. Jadi penerapannya dalam kehidupan berdasar ayat ini perenungan Al-Qur'an tuh mengaplikasikan ajaran-ajarannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menghargai Quran sebagai sumber ilmu, petunjuk, dan keberkahan, serta menjadikannya pedoman dalam mengambil keputusan dan berperilaku. Ketiga, mengembangkan pemahaman yang mendalam melalui tafsir dan diskusi. Jadi melalui tafsir dan diskusi. Jadi kalau yang dibahas itu tafsir dan hadis, otomatis
perbedaan itu disebut perbedaannya, tapi tidak dikecam. Kalau kajian tafsir dan hadis mah gitu. Kalau kajian hadis, kalau kajian tafsir dan hadis mah. Tapi ketika saya harus membahas fikih, waktu 3 tahun ya kemarin, 3 tahun tuh saya di Masjid Al-Falah. Itu oleh DKM-nya diminta membahas fikih. Banyak bentrokan gitu, perbedaan pemahaman. Nah, beda dengan membahas tafsir dan hadis. Jadi perbedaan teh diakomodir, toleransi kalau Quran dan hadis, tafsir dan hadis. Tapi kalau sudah fikih mah otomatis ada. Makanya diurunkan tahun 2024 mah, karena DKM-nya ganti. Ya siap aja gitu. Siap berhenti gitu ya. Kalau ngaji teh kudu siap diberhentikan gitu. Seperti di Baitur Rahim tahun ini saya diberhentikan. Di Baitur Rahimnya masjid. Kalau ibu-ibu nama anger. Jadi 2 kali saya di Baitur Rahim itu. Ibu-ibu Kamis ke-3 sama Jumat ke-1. Tapi di bapak-bapaknya subuh saya diberhentikan. Nah, karena apa? Karena ya keinginan DKM-nya beda gitu. Keinginannya DKM-nya beda. DKM sebelumnya gitu, yang ngurus. Jadi itu harus siap ya. Otomatis. Kemudian walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama. Ini yang paling populer ayatnya surat Al-A'raf 96 yang maknanya walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ayat ini menyatakan bahwa jika penduduk suatu negeri itu beriman pada Allah dan bertakwa, menjaga diri dari dosa dan menjalankan perintah, maka Allah akan memberikan keberkahan. Jadi inti iman dan takwa. Dan iman dan takwa mah diakui oleh semuanya. Makanya calon wakil gubernur Jawa Barat sekarang kan Ilham Habibie. Pan eta nu dipilih ku ibu kan wakilna jeung Pak Ahmad Sehu. Moal milih yang lain. Di muhajirin mah piraku rek memilih nutup puguh agamana pasti eta memilihna. Saya mah tidak akan kampanye eta mah kudu ngadukung gitu. Kudu ngadukung menurut saya benar gitu. Ya. Jadi kudu didukung yang menurut saya benar. Adapun terpilih atau tidak mah bukan urusan. Jadi dia mengatakan kan iman, takwa dan teknologi dan seni, imtak dan ipteks. Ipteks itu pakai S. Imtak itu iman takwa. Karena di situ amanu wattaqau. Nah, dan ipteks itu ilmu pengetahuan, teknologi, S terakhir seni. Imtak dan ipteks. Nah, itu bagus itu kalau dikembangkan, itu dasarnya ayat ini. Imtak dan ipteks itu dasarnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ar. Jadi dari langit dan dari bumi. Nah, berkah dari langit dan dari bumi itu kan harus teknologi itu. Harus teknologi dan ilmu pengetahuan kan mendatangkan. Tapi imtaknya iman dan takwa. Nah, la fatahna alaihim barakat untuk mendapatkan barokah dari langit itu teknologi dan dari bumi pengetahuan alam semesta ini. Walakin kadabu cuman sayang sok ngabara rohong gitu. Nah, Pak Ahodna bumi makanu yaksibun.
Jadi ini imtab takwa, ini ibtek lafatahna alaihim barokat minas sama wal ar. Kalau ditafsirkan gaya Pak Habibie, ditafsirkan gaya Pak Habibie, bukan dari ilham kan mewariskan Pak Habibie. Jadi kalau gaya Pak Habibie, ayat ini ditafsirkan oleh beliau, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, itu katanya imtab. La fatahna alaihim barokat minas sama wal ar, itu ibtek. Karena bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan barokah dari langit kalau tidak punya teknologi, dan bagaimana mungkin kita mendapat barokah dari bumi kalau tidak memahami ilmu pengetahuan dan sains dan seni di bumi. Gaya Pak Habibie mah gitu tuh teh, menafsirkan ayatnya teh bagus juga, itu pas gitu ya. Ya makanya saya katakan tadi kan, ayat mah ditafsirkan oleh segala lapisan juga banyak gitu. Segala lapisan juga banyak. Tapi tinggal penerapan. Cuman walakin kadabu, tapi karena banyak yang dusta, henteu imtak. Nah, maka Pak Akhodahum jadi web bencana di dunia itu tidak aturan sampai pegawai golongan berapa teteh sampai 1 triliun di rumahnya duit Pak. Sampai 1 triliun teh lamun dijajarkeun 100.000 di mana? 1 triliun itu kan 1.000 miliar. Eta teh cicing di imah eta duitna. Itu kadabu, mendustakan. Jadi keberkahan dari iman dan takwa. Kemudian peringatan. Jadi penerapannya dalam kehidupan mengutamakan iman takwa, menghindari pendustaan, kemudian juga jadikan penuh barokah, itu Rabbi anzilni munjalan mubarokan, dan bersambung ke makalah bagian 5. Jadi acan tamat insyaallah makalah bagian 5 bulan depan. Kita akhiri saja. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.